Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang mau memimpin doa, siapa nih? Saya Pak. Mangga Yusuf, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dalam hati, dimulai. Untuk berdoa selesai. Baik Yusuf, terima kasih banyak ya. Eh, Gimana kabar kalian hari ini? Semangat, sehat? Sehat, Alhamdulillah Pak. baik Pak. Alhamdulillah. Eh, Sebelum memulai, kita absen terlebih dahulu ya. Dan ketika Bapak absen, nanti kalian sekalian ngirim emoticon perasaan sesuai hari ini. Dan nanti Bapak tanya jelaskan kenapa mengirim emoticon itu ya. Eh, Ya, nama yang pertama Abdul. Nggak ada, Pak. Izin. Sulaiman. Sakit, katanya, Pak. Ramadina. Ada, Pak. Kenapa tuh ngirimnya emoticon ketawa? Karena senang, Pak. Sudah dapat uang. Oh, mantap. Yusuf. Hadir Pak. Kenapa tuh cuman matanya begitu? Ya, sangat bersemangat sekali Pak untuk belajar sama Bapak. Oh gitu. Semangat, mantap, mantap. Nah, sekarang kita akan menonton bersama-sama lagu Halo Halo Bandung. Mari kita simak ya. Share screen-nya udah nongol. Sudah Pak. Nah, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Nah, sudah. Tad, eh, Tadi malam kalian pada belajar enggak? Belajar Pak. Belajar. Kalau belajar, Bapak ingin nanya, ada yang tahu energi nggak? Energi panas. Apa itu energi panas? Contohnya seperti apa?
Energi ini Pak yang bisa menghantarkan dari benda-benda yang dapat mengeluarkan energi panas itu sendiri Pak. Contohnya kayak matahari gitu. Kalau itu dari alam. Terus kalau dari benda-benda barang elektronik seperti setrika Pak, terus alat-alat elektronik lainnya seperti yang dipakai untuk menanak nasi Pak. Ya, pintar. Good job, mantap. Baik, kita pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan materi pembelajarannya pada kesempatan kali ini yaitu materi energi dan perubahannya. Mari kita simak video pembelajaran tentang energi dan perubahannya. Nanti kalian simak ya, karena ketika habis menonton, Bapak akan menanyakan beberapa hal yang kalian simak. Baik Pak. Share screen-nya sudah nongol. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Nugroho. Kali ini di pelajaran IPA kelas 3 SD, energi dan perubahannya. Materi ini pelajaran 7 semester 2. Ya, dalam materi energi dan perubahannya, kita akan belajar tentang bentuk energi, kemudian sumber energi dan pemanfaatannya. Selanjutnya perubahan energi, energi alternatif, dan penghematan energi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bentuk energi. Sebelum ke bentuk energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian bentuk-bentuk energi itu ada: 1. Energi cahaya, energi panas, energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan energi bunyi. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh cahaya. Contoh energi cahaya: matahari yang bersinar saat siang hari, lampu yang menyala, kemudian ada lilin yang menyala. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mengeluarkan panas. Contoh energi panas: kompor yang menyala, setrika listrik yang dihidupkan, solder listrik yang dihidupkan. Energi selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik. Contoh peralatan yang menggunakan energi listrik: televisi, ada setrika, ada laptop. Bentuk energi selanjutnya adalah energi gerak. Contohnya busur yang melesat. Ada kincir angin yang bergerak karena tiupan angin. Bentuk energi selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena reaksi suatu zat yang menghasilkan energi lain. Contohnya
makanan. Loh, kenapa makanan? Karena dengan kita makan, kita dapat melakukan aktivitas, contohnya bermain, belajar, dan lain sebagainya. Contoh lain, energi kimia yang lain contohnya adalah aki atau akumulator. Kenapa kok akumulator? Karena akumulator bisa untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bab selanjutnya adalah sumber energi dan pemanfaatannya. Matahari digunakan sebagai penerang alam. Kemudian matahari juga sebagai sumber kehidupan manusia karena dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan manusia. Selanjutnya adalah lampu. Lampu juga merupakan sumber energi cahaya karena bisa sebagai penerang ruangan di rumahmu. Selanjutnya adalah sumber energi panas. Contoh dari sumber energi panas masih sama, yaitu matahari. Matahari digunakan sebagai penghangat suhu bumi. Kemudian matahari juga dapat digunakan untuk mengeringkan padi petani dan mengeringkan ikan pak nelayan. Selanjutnya setrika. Setrika adalah alat yang menghasilkan. Selanjutnya sumber energi listrik. Sumber energi listrik pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan singkatan PLTA, yaitu menggunakan air terjun yang digunakan untuk menggerakkan kincir angin, kemudian kincir angin menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Sumber energi listrik selanjutnya adalah tenaga surya atau singkatannya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini menggunakan panel surya untuk menangkap sinar matahari yang kemudian dijadikan untuk kincir atau kayu. Bisa didapat juga dari nuklir. Nuklir juga bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Manfaat dari listrik adalah untuk menjalankan atau menyalakan peralatan elektronik. Sumber energi gerak. Sumber energi gerak adalah energi kimia. Ada waduk yang dialirkan ke turbin. Turbin dihubungkan ke generator. Generator kemudian menghasilkan listrik. Dan listrik ini nanti akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Energi alternatif yang keempat adalah energi alternatif panas bumi atau nama lainnya geotermal. Geotermal adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi geotermal menghasilkan energi listrik. Coba perhatikan kamu di foto ini. Ini adalah salah satu pembangkit listrik geotermal. Energi alternatif selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Contoh, tebu. Tebu bisa menghasilkan energi alternatif yang namanya bioetanol. Kemudian biji jarak. Biji jarak ini dapat menghasilkan yang namanya biosolar. Kelebihan dari energi alternatif dapat kita lihat. Yang pertama, 1. Selalu tersedia di alam bebas dan tidak akan habis. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, energi yang didapat cukup besar. Tetapi energi alternatif juga memiliki kekurangan. Kekurangan energi alternatif: 1. Menggunakan teknologi tinggi yang digunakan untuk mengolahnya. Kemudian nomor 2, memerlukan biaya produksi yang besar. Yang ketiga, dipengaruhi musim. Contoh, cahaya matahari.
ketika musim hujan cahaya matahari pasti jumlahnya berkurang. Bab selanjutnya adalah penghematan energi. Supaya energi tidak cepat habis, maka perlu dihemat. Contoh menghemat energi listrik. Coba perhatikan di gambar ini, seorang anak ini tidur tetapi televisinya tidak dimatikan. Maka yang baik adalah matikan televisi jika tidak ditonton. Gunanya untuk apa? Untuk menghemat energi listrik. Jika siang hari, matikan lampu, kemudian bukalah jendela supaya cahayanya berganti dari lampu menjadi cahaya dari matahari ruangan. Nah, dari apa yang tadi dilihat, video pembelajaran tentang energi, kalian itu memahami tidak? Kalau memahami, apa saja yang kalian perhatikan tadi gitu, kayak seperti energi gerak tuh gini, 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 seperti itu. Tadi ada energi cahaya, Pak, yang dihasilkan oleh cahaya. Contohnya cahaya matahari, Pak. Kalau saudari Ramadina, apa yang Ada lampu, Pak. Cahaya lampu sama lilin. lilin? Kalau selain itu ada lagi yang dipahami selain cahaya? Energi panas, Pak, dari kompor yang menyala. Energi panas dari kompor yang menyala. Baik, karena dirasa kalian sudah memahami, Bapak ingin menanyakan beberapa dari video yang kalian amati tadi. Yang pertama yaitu benda apa saja yang menghasilkan cahaya. Jangan berebut ya jawabnya. Lampu, Pak. Lampu. Intan. Matahari, Pak. Keren. Terus benda apa yang menghasilkan energi panas? Setrika, Pak. Kompor. Nah, keren. Good job. Kalau energi yang menghasilkan bunyi apa ya? Dari televisi, Pak. Televisi. Gitar, Pak. Gitar. Alat musik, alat. Alat musik. Keren, 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 keren. Mantap. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa kita perlu makan setiap hari? Kenapa tuh manusia perlu makan setiap hari? Biar punya energi, Pak, untuk Energi. menjalankan aktivitas. Perubahannya berarti energi apa itu termasuknya? Di video tadi energi kimia, Pak. Nah, keren. Jadi, berhubung kalian sudah menguasai dan memahami, Bapak kasih 2 kelompok. Dan setiap kelompok diwajibkan mengerjakan soal di LKPD. Dan menjelaskan apa saja informasi-informasi yang tadi kita tonton bersama yang kalian pahami, nanti ditulis di LKPD ya. Seperti mendefinisikan masalah yang didapat dari informasi-informasi tadi, seperti itu. Gimana, udah siap ngerjain soal di LKPD-nya? Siap, Pak. Siap. Ya sudah. Sekarang kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit ya.
Sudah, Pak. Sudah. Yusuf sudah juga. Saya juga sudah, Pak. Wah, siap. Keren, keren memang. Nah, berhubung kalian sudah, mangga silahkan siapa dulu yang akan menjelaskan hasil dari LKPD tersebut. Saya, Pak. Ya, Di LKPD disebutkan ada alat dan bahan seperti sapu tangan dan air. Disuruhnya untuk membasahi sapu tangan dengan air, lalu menjemur sapu tangan tersebut di bawah teriknya matahari. Didiamkan selama 30 menit, lalu mengamati apa perubahan yang terjadi dan mencatat hasilnya. Nah, setelah saya basahi sapu tangan selama 15 menit di bawah terik matahari, ternyata sapu tangan itu menjadi kering, Pak, karena ternyata matahari selain menghantarkan energi cahaya juga bisa menjadi energi panas, Pak. pintar. Keren. Nah, sekarang yaitu kita mencoba untuk memahami ulang apa yang sebelum kalian mengerjakan soal pas setelah selesai menonton video. Tadi itu ada benda energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan kita memerlukan makanan setiap hari. Yang pertama, ada energi cahaya. Energi cahaya itu seperti yang tadi kalian jelaskan, ada lampu, matahari, lilin, seperti itu. Sedangkan energi panas ada yang tadi kalian sampaikan, kayak setrika, penanak nasi, seperti itu. Dan yang menghasilkan energi bunyi ada alat musik, terus suara dari televisi, seperti itu. Dan juga mengapa kita perlu makan setiap hari biar kita itu tidak loyo, seperti itu. Nah, dirasa kalian sudah memahami, untuk minggu depan Bapak akan kasih PR buat kalian kerjakan di rumah ya, biar mengurangi waktu main terus gitu, jangan main terus gitu, ada belajarnya gitu. Siap untuk mengerjakan soal di rumah, Bapak kasih PR? Siap, Iya, Pak. Pak. Keren. Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran yang kita bahas hari ini, gimana perasaan kalian ketika sudah mengetahui apa itu energi bunyi dan lain sebagainya? Ekspresi kalian seperti apa? Kayak bahagia atau malah membosankan atau seperti apa? Senang, Pak. Senang. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita menutup pembelajarannya dengan berdoa bersama-sama ya. Untuk berdoa, siapa yang akan memimpin?
Saya, Pak. Enggak, silakan Yusuf. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk berdoa menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Untuk berdoa selesai. Terima kasih Yusuf, terima kasih Ramadina. Sama-sama, Pak. Sama-sama Bapak.